Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Like my little storm, my little storm, my little storm. With Christ in the vessel, like in my little storm, as we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Pada Sabat hari ini berita misi dibawakan oleh Aunty Reni. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Aunty Leonie. Selamat beribadah. Kita akan memulai Sekolah Sabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Elisheba. Sikap doa yang baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Dear Jesus, please be with us and guide us for the Sabbath school. In Jesus' name we pray. Amen. Kita akan mendengarkan berita mission. Cerita mission kita pada sahabat ini berjudul Menemukan Roh yang Benar. Nama saya Sanwa. Saya adalah seorang siswa di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Saya dari bangsa Hopi dan Navajo. Seperti banyak siswa di Holbrook, keluarga saya mempraktikkan kepercayaan tradisional. Kakek nenek saya dari pihak ayah saya adalah orang Kristen. Suatu musim panas, adik laki-laki saya Narakaho dan saya menghadiri program sekolah Alkitab liburan yang diadakan di reservasi Navajo. Saya menyukai apa yang saya pelajari tentang Tuhan. Saya ingin tahu lebih banyak, jadi saya pergi ke sekolah Alkitab liburan musim panas berikutnya. Selama tahun ke-8 di sekolah, kakek saya mencoba mendorong saya untuk mendaftar di Holbrook. Sekolah berjarak beberapa jam dengan mobil dari rumah saya, dan saya tidak ingin terlalu jauh dari keluarga saya, jadi saya memilih untuk tidak pergi. Lalu tragisnya, kakek saya meninggal. Dalam kesedihan saya, dan untuk menghormatinya, saya memutuskan untuk pergi ke Holbrook untuk kelas 9. Ketika saya tiba di Holbrook, saya menyukai suasananya. Saya sangat menyukai apa yang saya pelajari tentang Tuhan. Itu memberi saya begitu banyak kedamaian. Suatu hari di kelas, guru Alkitab bertanya apakah ada siswa yang ingin dibaptis. Saya ingin dibaptis, tetapi takut dengan apa yang akan dipikirkan keluarga saya. Jadi, saya tidak mengangkat tangan. Beberapa minggu kemudian, guru bertanya lagi. Kali ini, saya memutuskan bahwa saya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Saya ingin mengikuti Yesus. Saya dibaptis dengan 5 teman sekelas pada akhir tahun ajaran. Ketika saya pulang untuk liburan musim panas, anggota keluarga saya tidak mau berbicara dengan saya. Jika mereka melakukannya, itu hanya untuk menggoda saya. Ibu saya memberitahu saya bahwa dia tidak akan mengizinkan saya kembali ke Holbrook. Mereka marah kepada saya karena menjadi seorang Kristen. Saya meminta beberapa staf di sekolah untuk mendoakan saya. Tidak lama kemudian, ibu saya berubah pikiran. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia melihat perubahan menjadi lebih baik dalam diri saya. Dia berkata bahwa saya tampak lebih bahagia daripada yang pernah dia lihat sebelumnya, dan bahwa dia tidak keberatan saya percaya kepada Kristus, meskipun dia tidak memiliki kepercayaan yang sama. Sekarang saya menyelesaikan tahun terakhir saya di Holbrook. Baru-baru ini, saudara laki-laki saya, Narakaho, dibaptis. Dia mengalami pengalaman serupa. Dia diberitahu bahwa jika dia dibaptis, roh yang ada di dalam dirinya akan digantikan oleh roh lain, yaitu Roh Kudus. Dia bergumul dengan keputusan itu, tetapi pada akhir tahun ajaran lalu, dia, seperti saya, memilih untuk mengikuti Yesus. Kami berterima kasih kepada semua orang yang memungkinkan saya dan Narakaho belajar tentang kasih Tuhan bagi kami di Holbrook Indian School. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu yang membantu memulai rencana untuk gym dan pusat kesehatan baru yang disebut Pusat Kehidupan Baru di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Persembahan Anda triwulan ini akan membantu menyelesaikan fase kedua dari Pusat Kehidupan Baru ini, di mana sekolah akan menangani tingginya tingkat obesitas, penyakit jantung, diabetes, depresi, dan bunuh diri di antara anak-anak dan remaja asli Amerika.
Oke anak-anak, sampai di sini dulu cerita mission kita pada sahabat ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita mission. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan cerita dari kelas beginner dan kinder. Selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini, Aunty Leonie akan membawakan cerita di kelas beginner dan kinder. Judul cerita kita yaitu Pangeran Kecil. Ayat hafalannya terdapat dalam Roma 12 ayat ke-10. Bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Pesan dari cerita yang akan Aunty bawakan yaitu, dalam keluarga Allah, kita mengasihi dan saling melindungi satu sama lain. Yuk sekarang kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Anak-anak, apakah kalian pernah dibawa oleh seseorang yang lebih besar dan lebih tua daripada kalian? Apakah kalian pernah berharap kalau kalian memiliki seseorang yang dapat melindungi kalian? Di sini, Bibik dan paman dari Pangeran Yoas melakukan hal sama seperti itu. Pangeran Yoas tinggal di istana kerajaan di Israel, tetapi meskipun Yoas seorang pangeran, dia masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Dia membutuhkan perlindungan dari Atalia sang ratu. Ratu Atalia adalah orang yang jahat dan kejam. Dia tidak menginginkan Yoas menjadi raja. Yoas tidak dapat melindungi dirinya karena dia hanya seorang bayi kecil. Jadi, Allah mengirimkan seseorang untuk menjaganya. Bibi Yoas yang tinggal di bait suci dengan suaminya yaitu Yoyada, seorang iman, mereka memutuskan untuk melindungi Yoas dari Ratu Atalia yang jahat itu. Jadi, Yoseba dengan diam-diam mengambil bayi Yoas dan pengasuhnya ke bait suci. Di sana, dia dan suaminya menyembunyikan mereka di sebuah kamar tidur. Untuk 6 tahun lamanya, Bibi Yoseba dan Paman Yoyada menjaga agar dia tetap tersembunyi. Dengan diam-diam, mereka mengajarinya bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi seorang raja. Meskipun dia masih kanak-kanak, Yoas tahu bahwa suatu hari nanti dia akan memerintah bangsa Israel. Dan pada akhirnya, Yoyada pun memutuskan untuk menjadikannya seorang raja. Paman Yoyada memanggil tentara-tentara ke bait suci. "Pangeran Yoas masih hidup! Pangeran Yoas masih hidup!" katanya kepada mereka. "Bibi Yoseba dan aku telah melindungi Pangeran Yoas dari Ratu Atalia untuk 6 tahun lamanya. Sekarang adalah waktunya bagi kita semua untuk melindungi Pangeran Yoas dari sang ratu. Sekaranglah waktunya untuk Yoas dinobatkan menjadi raja," kata pamannya. Para tentara itu pun setuju. Mereka tahu bahwa ratu tersebut sangat jahat. Mereka berjanji untuk tinggal dekat dengan Yoas kemanapun dia pergi. Segera sesudahnya, Paman Yoyada menuntun Pangeran Yoas keluar dari bait suci ke sebuah tempat di mana orang banyak bisa berkumpul. Sesuai dengan janji mereka, tentara-tentara berkumpul di sekeliling Yoas. Paman Yoyada mencurahkan minyak wewangian yang harum di kepala Yoas. Dia memberikan kepada Yoas sebuah salinan dari hukum Taurat dan kemudian mengumumkan dia sebagai raja. Kerumunan orang itu memperhatikan dengan tenang sewaktu Yoyada meletakkan mahkota di atas kepala Yoas. Kemudian, semua orang bergembira dan berseru, "Hidup raja! Hidup raja!" Para peniup trompet meniup trompet mereka, dan para biduan memimpin nyanyian pujian. Ratu Atalia mendengar semua kebisingan itu. Dia datang berlari ke bait suci. Di sana dia melihat seorang anak yang baru saja dimahkotai sebagai raja. Dia terkejut dan dia merasa sangat marah. Dia memerintahkan para tentara untuk membawa Yoas pergi.
Tetapi sebaliknya, para tentara membawa Ratu Atalia pergi. Dia bukan lagi seorang ratu. Yoas akan aman sekarang saat dia memerintah atas Israel. Dia tahu bahwa Allah telah menuntun Bibi Yoseba dan paman Yoyada untuk melindunginya selama bertahun-tahun itu. Dan dia adalah seorang raja yang baik yang memimpin bangsanya untuk mengenal Allah kembali. Demikian cerita di kelas beginner dan kinder. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Anak-anak, yuk kita dengarkan lagu pujian dari teman kita, Morgan dan Mercy. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku. Seterahmu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku. Aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku. Terus pada jalan sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Kita akan menutup rangkaian sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Joanna. Sikap doa yang baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Dear Jesus, thank you for guide us. In Jesus' name we pray, Amen. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih kepada Elisheba, Joanna, Morgan dan Mercy, Aunty Reni, dan Aunty Leonie. Tuhan memberkati.